Hai sahabat Radar Bogor, kita sementara perjalanan menuju pusat pengobatan alternatif atau bisa dibilang tukang urut ya secara tradisional di Kecamatan Caringin, Jawa Barat. Ya, kita sebentar lagi akan sampai di lokasi. Kita udah sampai di tempat tujuan, di tempat pengobatan alternatif. Lihat suasananya sungguh mengagumkan kan. Emang kalau bersantai di sini pagi hari kayaknya udaranya terasa sangat sejuk. Sapi kayak di Cubit, Pak. Ini sudah luar biasa ya. Ini sampai berapa lama? Insya Allah Pak, 3 bulan itu udah bisa. Ini baru 1 bulan. 1 bulan ya. Udah bisa pakai tongkat. Oh, sudah bisa pakai tongkat. Tulangnya udah nyambung. Iya, patah mana? Ya, dia nggak patah Pak, cuman udah rusak nih rumbalnya. Oh iya. Ya ini rusak. Oh ini ya. Iya rusak. Ini udah renggangan. Ini yang tadi itu ya. Iya yang di bawah itu, yang sebelahnya. Ya. Assalamualaikum sahabat. Sekarang saya sudah bersama Haji Igan Fatoni. Pak Haji Igan ini adalah sesepuh Cimande. Dan ini saya berada di Cimande. Ini di saung beliau, di villa ini villa. Saung-saung. Saung. Di saung yang sejuk ya. Saung ini view-nya sangat indah karena ini benar-benar berada dekat dari Gunung Salak. Ini berada di antara dua gunung, Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Nah, Cimande ini kan tadi saya bilang sangat terkenal sekali, terkenal tidak hanya di Indonesia, tapi juga Cimande ini sudah terkenal di dunia menurut saya. Karena tabib-tabib Cimande ini atau orang-orang terampil dari Cimande ini sudah pernah ke Iran untuk menangani korban-korban patah tulang di sana pada saat gempa bumi besar yang terjadi di Iran. Kemudian kalau di Indonesia, saya ini sudah membawa ahli-ahli Cimande ini ke seluruh bencana alam yang terjadi di Indonesia, mulai dari Aceh dan yang terakhir kita ke Donggala Palu ya, kita ke Palu. Nah di sini seperti yang saya bilang tadi, ya ahlinya patah tulang sebetulnya. Ya, jadi kalau ada musibah, ada kecelakaan, ada orang yang patah tulang, entah itu kaki, tangan, nah itu bisa dirapikan di sini. Saya tidak tahu keahliannya seperti apa. Kalau masa-masa sekarang ini kan masa lagi PSBB, lagi masa ini, gimana pasien-pasien? Ya alhamdulillah Pak. Waktu PSBB. Iya. Ya sama aja Pak, kan harus di rumah aja. Iya. Jadi pada pasien juga mungkin di rumahnya masing-masing. Iya. Dan jarang yang ada kecelakaan. Jarang. Iya. Tapi alhamdulillah untuk saya selama PSBB jadi bisa ke sawah lagi, bisa ke kebun lagi. Iya. Karena pasiennya nggak ada. nggak kan? ada. Iya. Iya. Tapi sekarang ada new normal ya Pak. Iya, new normal. Udah ada lagi. Sudah ada sekarang lah. Iya. Jadi baru new normal sudah Ini ada. udah ada. Itu yang patah tulang. Yang patah tulang paha jatuh dari motor, terus yang itu juga ibu-ibu Iya. jatuh di kamar mandi. Iya. Terus yang barusan datang Pak itu saraf kejepit. Saraf kejepit. Iya. Iya. Dia lumbal 4-5-nya udah ngejepit saraf, malahan yang lumbal 3-nya udah agak rapuh. Lumbal itu di tulang belakang. tulang belakang ya. ya. Lumbal itu. Ya. Terus, Jadi saraf kejepit itu juga di sini. iya. Insya Allah bisa diikhtiarkan gitu. Diikhtiarkan, ya. Iya.
Iya. banyak yang sudah alhamdulillah lah Pak, nggak Iya. sampai dioperasi. Nggak sampai dioperasi. Ya, Iya. Saya dengar pasien-pasien yang kesini tidak hanya orang biasa, tapi dokter juga malah ada yang ada kesini. ya, dokter ada. Profesor juga ada. Profesor yang kesini, ya. Kalau saya awalnya nggak tahu Pak, kalau bukan dari supirnya. Iya. Malah ada salah seorang dokter bedah Pak. Dokter bedah. Malah dokter bedah malah. Iya, dokter bedah. Dia lagi operasi, mau ngambil obat karena pembantunya sedikit. Waktu dia operasi mau ngambil obat, terus keseleo, mepelitak kakinya sampai patah Pak. Beliau nggak mau, padahal dia tukang bedah. Beliau nggak mau dibawa ke saya. Iya. Dibawa ke Alhamdulillah, sini. ya dibawa ke sini. Awalnya beliau juga udah ahli bedah profesional lah. Sampai katanya di Hasan Sadikin sampai 16 tahun. Terus dia pindah ke rumah sakit Rawamangun itu Pak. Sekarang sih udah pensiun. Sudah pensiun ya. Ya. Akhirnya bisa sembuh, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Bisa ya. nggak pakai tongkat gitu. Nggak pakai tongkat. Jalan biasa. Jalan alhamdulillah. biasa. Iya. Jadi seperti kasus-kasus seperti itu ya sering ya. Iya. Ada yang waktu ke Iran itu berapa orang? Kan seharusnya waktu itu Pak JK menganjurkan 5 orang atau 6 orang, termasuk saya. Iya. Berhubung di rumah saya waktu itu pasien lagi banyak Pak, di atas 15 orang pasien. Terus saya menemuin Pak JK lagi ke Merdeka Barat, Iya. mohon izin, itu yang bisa diberangkatkan cuma anak saya. Oh Iya. iya. Tapi saya jamin, kata saya Iya, Pak, iya. insya Allah itu udah sama karena didikan saya. Nah, Iya, yang iya. berangkat ke anak saya waktu itu 2. Jadi karena mendadak, atau hari Selasa jam 5 sore dikasih tahu, hari Kamis berangkat Pak. Sedangkan kan harus pengukuran baju, kan kita harus, Iya, karena waktu itu timnya mayoritasnya orang dari ABRI, TNI Pak. Iya. Malahan dokter spesialisnya ada yang dari Angkatan Laut, dari Angkatan Udara. Malahan ketemu ibunya masih pulang dirawat dari rumah saya. Iya. Si kapten itu Iya. berangkat sama anak saya ke itu. Oh, ke Iran. Ke Iran. Kaget dia waktu di bandara. Oh, Pak Jukan yang berangkat. Enggak, seperti anak saya. Oh, kebetulan. Nah, itu Pak. Suka dukanya Iya. tukang urut. Alhamdulillah. Iya. Jadi anak-anak itu di sana kayak punya saudara aja. Padahal dia kan jarang bergaul dengan orang dinas gitu. Iya. Berhubung ada pembantu. Iya. Terus ini alhamdulillah. Jadi dia bisa menyesuaikan diri. Ya, sahabat, ahli patah tulang dan ahli urut di Cimande ini sebetulnya turun temurun. Ya, turun temurun ya Pak. Ya, turun temurun, dan Pak Haji ini generasi Keempat. Pak Haji bukan ini generasi keempat. Iya. Dan beliau sekarang sesepuh di Cimande ini. Jadi nah kemarin pada saat PSBB itu sepi karena memang orang tidak ada di jalan dan tidak ada rumah. Nah begitu new normal ada Iya. kecelakaan, Iya, pasiennya Iya. datang ke sini lagi. Apalagi Pak yang berobat jalan. Kalau hari Minggu, Iya. kalau nggak pakai antrian, Kang Benny sekarang pakai antrian. Pakai antrian. Iya, kalau nggak pakai antrian kasihan Pak. Habis sampai ada 40, 30 per hari Minggu itu yang berobat gitu. Iya. Kan sampai nunggu sampai jam 3 gitu. Jadi saya pakai antrian kalau hari Minggu yang berobat jalan. Iya. Kalau nggak pakai antrian, ya suka berobat namanya. Iya. Ya banyak ya Pak. Nah, waktu PSBB, ya kita santai-santai aja nggak. Tapi begitu pengumuman pemerintah new normal, Iya. subhanallah Pak, saya udah hampir kelan. Makanya saya paling kena waktu Rusia juga, paling ini sampai jam 11. Jam 11. Iya. Nanti dilanjutkan sama putra saya. Hmm. Segitu udah agak dibagi 2 Pak dengan Haji Firman di sini. Iya. Dengan Haji Firman bagi Pak, 2. Pak Haji, bagaimana dengan cerita pasien dari Madinah itu? Aduh. Itu Pak. Iya. Makanya maaf Iya. untuk yang ini mah, kalau orang Arab
lain dengan bangsa kita gitu ya. Iya. Jadi kalau ngomong pagi baik, sore lain lagi. Nah itu yang dapat dirasakan sama saya. Mungkin Jadi, nggak Pak Haji dijemput ke Madinah. saya dijemput ke Madinah. Dia ngomong waktu di sini, Iya. Pak Haji paling lama Pak Haji, kata saya paling lama saya bisa 15 hari. Iya. Kalau seterusnya nanti lihat perkembangannya. Kata dia biarin. Nanti kalau sudah bisa duduk aja, bisa dibawa di pesawat, katanya mau dirawat di sini aja. Ternyata udah bisa duduk sampai bisa berdiri. Malahan paspor anak saya diambil. Jadi maksudnya pada saat itu anak itu tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk Pak. Iya. Cuman celentang aja. Celentang aja, Iya. ya. Padahal udah 2 tahun itu Pak. Iya. Akhirnya Bisa berapa hari duduk. bisa duduk? 15 hari 15 hari duduk. bisa duduk. Iya. Bisa duduk terus udah mulai bisa ngomong. Bisa ngomong. Sesudah 20 hari saya izin pulang karena janjinya 15 hari, dan kata saya nunggu. Kata dia nanti kalau bisa duduk kan mau dibawa ke Indonesia katanya, karena pembantunya juga Pak orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya. Akhirnya bisa berdiri. Akhirnya bisa berdiri, ya sampai berdiri dia nggak bisa pulang, malah anak saya ditahan. Nah, itu. Jadi Pak Haji Ugan ini satu keluarga memang keahliannya ya ini ya urut Cimande ini, dan waktu di Madinah itu awal-awalnya yang penting anaknya bisa duduk. Akhirnya bisa duduk. Dan itu bisa berdiri meskipun pakai tongkat ya. Iya. Nah, tapi kan Pak Haji ini anaknya Pak Haji tidak diizinkan pulang dulu ke Indonesia. Maksudnya ya mungkin sampai sembuh benar kira-kira Iya, begitu ya. mungkin. Nah, Akhirnya itu. sampai paspornya ditahan di sana dan tidak boleh. Ini minyak ini dari buyut saya, Iya. awalnya dari nenek moyang di sini. Jadi bahan-bahannya juga kalau untuk diceritakan di umum ya kurang baik lah. Kurang baik ya, Ya. nggak usah. Ya, bahan-bahannya karena nggak terlalu sulit, tapi yang utama kan khosiatnya. Oh. Ya, jadi ya memang ahli-ahli Patatulan dari Cimande ini terus terang aja sahabat, saya sering bersama dengan mereka dan mereka ini luar biasa. Kalau ada event-event besar, event basket DBL, mungkin sahabat tahu DBL itu adalah salah satu event basket besar nasional, dan waktu DBL di Jawa Barat itu ya teman-teman dari Cimande itu tiap hari ikut di situ karena ada saja kecelakaan di dalam lapangan itu. Jelaskan sedikit, kalau sahabat yang masih muda belum tahu Dian Pisah itu adalah seorang penyanyi terkenal ya, terkenal di tahun 80-an. Iya, kira-kira 80 begitu ya. sampai 85. Iya, penyanyi top, salah satu penyanyi top Indonesia di tahun 80-an. Ya. Terus Ya, beliau pernah nggak bisa ngepel Pak tangannya. Jadi bolak-balik Singapura sering ke ini dia. Bukan ke Elizabeth Hospital tapi ke National University Hospital. Kebetulan ada yang ngasih tahu di bandara, diunjukin ke saya gitu. Alhamdulillah sampai baik, sampai sekarang udah kayak saudara gitu Pak. iya. Dia sering ke sini, Iya. saya juga sering ke rumahnya. Malahan waktu di Kuala Lumpur saya dapat 5 hari Pak. Mantunya itu keinjek kuda. Keinjak kuda. Iya, karena senang main polo Pak. Oh iya. Jadi keinjek kuda, tulang iganya masuk ke dalam, bekas telapak kuda. Jadi kalau dioperasi, menurut teori medis harus dikeluarkan isi perutnya, baru bisa dipasang pen. Kan itu resiko tinggi. Iya. Beliau Budian itu cerita sama saya begini, bisa nggak ya Pak Haji kalau begitu? Kalau dibilang bisa, kita salah. Kalau diikhtiarkan, ayo kita ke sana. Iya. Siap Pak Haji, siap berangkat saya ke sana sama Haji Firman. Iya. Alhamdulillah Pak, Bisa. 3 hari. 3 hari. 3 hari saya di sana, keempat harinya saya izin pulang. Alhamdulillah dia udah bisa ke kantor lagi. Luar biasa. Nah, itu mukjizat dari Allah, Iya. karomah dari orang tua di sini. Karena saya nggak lupa
sama orang tua-tua di sini gitu. Iya, iya. Kita tawasulkan, mohon sama Allah biar dikasih kemurahan untuk menjalankan ini. Alhamdulillah Pak, saya juga kaget, betul dah tuh udah bisa jalan. Iya Pak Haji kan, saya mau turun ke bawah. Iya, 4 iya. hari. Ya, jadi pengobatan di sini ini ya memang selalu ikhtiar ya. Jadi ya, tidak matematis bahwa ini bisa sembuh, bisa jadi ikhtiar. Ya. Tapi alhamdulillah kalau lihat ya orang-orang yang pernah ke Cimande itu menceritakan betapa luar biasa khasiat terapi yang dilakukan oleh ahli-ahli yang ada di Cimande ini. Ada berapa Pak Haji? Ada berapa banyak orang yang di Pak Haji ini yang ahli? Anak saya Pak 10, laki-laki 8, perempuan 2 ya. Yang laki-laki 8 itu semua ini? Oh semua? iya ya, 3 yang bisa gitu. Iya. Eh, Tapi masyarakat di sini banyak juga yang ikut Pak Haji iya. banyak. Kita bangsa Indonesia, dan menurut saya ini perlu terus Cimande ini memberikan yang terbaik ya, memberikan pengabdian kepada kemanusiaan, karena yang datang di sini ini tidak hanya Muslim ya kan? Betul Ya, betul, jadi Pak. pengabdian kepada kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu maksudnya ya kalau datang ke Pak Haji bukan tidak nanya kamu agamanya apa, tidak. Jadi pokoknya ada pasien yang datang semua ditangani sesuai dengan standar-standar penanganan yang ada di Cimande ini. Dan kita juga saya karena sangat baik sekali dengan Pak Haji Ugan, dan saya terima kasih Pak Haji Ugan dan yang terus menekuni ini, dan kita berharap masyarakat memberikan apresiasi yang besar ya kepada apa yang dilakukan oleh Pak Haji Ugan dan keluarga Amin, di Cimande. amin. Terima kasih Dan, doanya Pak. ya, Amin. Ya, ini saya dari Saung, ini saungnya Pak Haji Ugan yang sejuk ini saya melaporkan bersama Pak. Terima kasih Pak. Ya.